Perkenalkan, nama saya Nezatullah dengan nomor NPM 720221482. Di sini saya akan menjelaskan tentang sewa ekonomi. Secara umum, dalam pengertian yang umum, pada dasarnya sewa ekonomi dapatlah diartikan sebagai harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlahnya penawarannya tidak dapat ditambah. Sewa ekonomi definisi lainnya. Segolongan ahli ekonomi mendefinisikan sewa ekonomi secara berikut. Sewa ekonomi adalah bagian pembayaran ke atas sesuatu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan pekerja lain yang terbaik mungkin dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang bunga atau suku bunga. Modal dan suku bunga adalah pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Bunga yang dinyatakan sebagai presentasi dari modal dinamakan suku bunga. Kemudian penentuan suku bunga. Dalam menganalisis faktor-faktor yang menentukan suku bunga juga terdapat perbedaan pendapat di antara ahli-ahli ekonomi klasik dan Keynes. 1. Menurut pandangan klasik. Menurut ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh permintaan ke atas tabungan penawaran tabungan. Yang kedua, menurut pandangan Keynes, suku bunga bergantung kepada jumlah uang yang beredar atau penawaran uang dan preferensi likuiditas atau permintaan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Munir dengan NPM 720221483. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan keuntungan. Di dalam teori ekonomi, keuntungan mempunyai arti berbeda dengan pengertian keuntungan dari segi pembukuan, yang mana keuntungan dalam teori ekonomi adalah nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Sedangkan pengertian keuntungan dari sudut pembukuan adalah nilai uang yang diperoleh apabila dikurangi oleh biaya tersembunyi. Kemudian ada sumber-sumber keuntungan, di mana kita bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi yang kita lakukan, di mana di sini saya akan menyebutkan sumber-sumber keuntungan yang ada. Yang pertama itu, kita bisa menghadapi resiko ketidakpastian di masa yang akan datang. Yang kedua adalah melakukan inovasi di dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan kekuasaan monopoli dalam pasar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.